Cianjur, alhamdulillah yang tentunya akan Cianjur FM selama satu interval ke depan. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah narasumber dari Basnas Kabupaten Cianjur telah hadir. Ada Bapak Dr. Kiai Haji Aden Ali Abdullah MPDI. Mohon maaf Pak kalau salah penyebutan. Dan tentunya nanti akan membahas tentang kurban berkah berdayakan desa. Kita langsung sapa. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibadah kita baik. Tetap semangat ya Pak. Insyaallah. Insyaallah. Dan tentunya awal bulan Dzulhijjah ini. Oke. Baik, untuk mengawali pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kurban berkah untuk berdayakan desa ini seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Alhamdulillah sekarang kita masuk di bulan Dzulhijjah. Iya. Ini masih memasuki tanggal 2 ya. Emang barangkali mudah-mudahan semua pada saum ini. Amin insyaallah. Ya. Kenapa dia berkah? Ini terkait dengan salah satu yang kami programkan mungkin, walaupun setiap tahun kalau Basnas itu selalu ya, apalagi kalau setiap musim bulan Dzulhijjah, karena yang namanya kurban itu bagi kita tentunya, bagi sesama muslim, tidak hanya merupakan bagian dari ibadah saja, tetapi ada dampak sosial yang luar biasa. Ya. Karena kenapa kita ada berkurban, ini emang betul-betul melatih diri kita berkurban dan juga akan terasa oleh warga yang lain, terutama untuk konsumsi daging kan. Karena barangkali ada di warga kita yang belum biasa atau jarang dengan kurban, mereka merasakan semua gitu. Di samping tentu keuntungan yang lebih pokoknya terhadap yang kurbannya sendiri. Lalu kita mengadakan program atau menyebutnya dengan istilah program yang memperdayakan desa kan, seperti itu. Karena emang di Basnas ini ada beberapa peternak barangkali saya nyebutnya, atau orang-orang yang kita coba komunikasi dan kita jalin hubungan agar mereka ternak untuk hewan kurban, dalam ini kebanyakan sih berupa domba atau kambing, dan itu adanya di daerah-daerah, di desa-desa adanya itu kan. Sehingga ketika musim kurban saat ini, maka bagaimana kita juga bisa membantu memfasilitasi agar mereka juga bisa menjual kembali kan, baik dijual oleh ke sekitar atau barangkali kita salurkan untuk dijualnya ke yang membutuhkan. Nah, sehingga mereka berdaya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kaitan dengan desa, karena emang faktanya peternak ini rata-rata di desa lah, di kampung. Di kampung, gitu, oke. gitu. Ini lebih banyaknya di wilayah selatan ataukah di wilayah Cianjur kota nih Pak? Nggak lebih banyak sih, relatif sama lah, gitu. Relatif sama aja. Kecuali maksudnya Cianjur sekitar kota lah, ya kecamatan yang dekat dengan Cianjur kota seperti itu. Oke, selanjutnya nih dalam kegiatan berkurban ini tentunya ada makna ya Pak yang akan kita petik ataupun hikmah seperti apa nih Pak? Iya, hikmahnya luar biasa. Yang tadi kurban itu kan salah satu bagian dari sunnah, bahkan sunnahnya muakkad itu. Nah, mana dari sana tentu untuk yang mudhohinya atau yang berkurbannya, pertama pembelajaran diri juga bagaimana kita mengorbankan sebagian harta yang ada pada diri kita, agar harta yang ada dari kita itu betul-betul tentunya betul-betul berkah, dan juga insya Allah ketika apapun yang kita kurbankan itu tidak akan hilang pada hakikatnya, malah akan bertambah. Nah, yang kedua ini kalau untuk mudhohinya dulu nih, untuk yang berkurban. Di samping emang kita belajar untuk berkurban atau berkorban gitu bahasa lainnya, itu banyak sekali hikmah untuk dirinya, membuat dirinya bersih, membuat dirinya baik bersih secara batiniah ya, termasuk menjadi kifarat dosa juga. Bahkan banyak hadis-hadis mengatakan nanti di kemudian hari yang kita kurbankan itu menjadi bagian dari kendaraan kita.
di yaumil qiyamah itu kan, karena nanti kita membutuhkan fasilitas kira-kira gambaran seperti di dunia. Perjalanannya nanti ya Pak. Di dunia kita kan kemana-mana memerlukan kendaraan, maka di sana pun nanti akan seperti itu. Salah satu yang akan dijadikan kendaraan itu adalah apa yang sudah kita kurbankan waktu kita hidup di dunia. Dan secara hikmah sosial ini kan luar biasa, saya sampaikan. Kita berkorban untuk bagaimana nanti dagingnya kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini menjadi pesta atau menjadi kegembiraan yang luar biasa. Sehingga rame kan kalau musim kurban gitu. Gitu. Belum apa-apa, apalagi di TikTok sudah ramai orang-orang bikin areng, beli areng, orang-orang sudah menyiapkan tusuk sate nih. Belum tahu apakah emang dapat atau enggak ya. Nah inilah ini menjadi kegembirian yang luar biasa menurut Tapi saya. minimal sugesti bahagianya sudah sudah nampak ya Pak muncul, ya. Sudah ramai itu kan. Oke. Oke, selanjutnya Pak, untuk persyaratan sendiri yang akan berkurban. Baik, itu yang pertama apa? tentu yang berkurbannya ya. Sebetulnya emang kurban itu diharuskan barangkali kalau walaupun tidak wajib ya, tapi saya sering mengatakan diharuskan karena sunatnya muakkad bagi setiap orang yang dalam hal ini orang muslim ya, yang mampu, artinya itu punya apa ya, punya rezeki lebih dari yang dia butuhkan untuk yang pokok, untuk resiko dapur lah kira-kira kalau bahasa memudahnya. Lalu ternyata di kantongnya masih ada atau masih banyak di ATM-nya masih banyak gitu kan, seperti itu ya, atau barangkali di bawah kasurnya masih banyak dan cukup untuk membeli hewan kurban. Maka orang itu diperintahkan oleh syariat untuk berkurban. Itu, dan kurban itu sifatnya bukan seumur hidup satu kali, tapi setiap tahun. Kalau ada ketika kita ada rezeki lebih tahun ini, ya alhamdulillah harus berkurban kembali. Jadi bukan seperti apa ya akekah gitu kan. Kalau akekah ya cukup satu kali, atau seperti munggah haji itu cukup satu kali. Kalau kurban itu setiap tahun. Kalau kita ternyata tahun ini alhamdulillah nih ada rezeki bisa untuk beli kambing gitu kan, maka diharuskan untuk berkurban. Itu, dan hayawan atau hewan kurbannya ya itu relatif sebetulnya. Contoh begini, emang yang termahal tentu akan lebih baik kan, dalam berbagai pengorbanan dan sedekah itu tentu yang paling mahal, yang paling bagus ya tentu itu akan lebih baik. Tetapi untuk sekedar melaksanakan keharusan berkurban, yang penting disesuaikan dengan budget kita. Ternyata kita ada barangkali nih di bawah kasur ada nih dana, setelah kita resiko dapur masih ada nih 2 juta barangkali gitu. Amin. Kalau barangkali kalau kambing atau domba yang jantan terus yang besar, tanduknya yang panjang, barangkali tidak akan cukup. Tetapi ternyata ketika lihat di misalnya di pasar ada nih, tetapi betina barangkali gitu kan, dan memenuhi syarat, karena ada syaratnya loh untuk tidak semua domba kan, paling tidak kalau usia 1 tahun paling tidak kan gitu, sehat kan dombanya, tidak ada kecacadan. Ternyata ini ada nih betinanya, ternyata 2 juta, maka kita berikan untuk itu. Berarti kita kategorinya mampu. Kategorinya, walaupun kita tidak mampu membeli yang gitu kan, yang jantan itu kan biasanya 4 juta, 5 juta gitu. Ini ada juga, tapi betinanya ada, misalnya kriterianya sudah minimal 1 tahun dan lain-lain, itu kita diharuskan. Berarti berkurban. masuk juga ke kurban itu. Masuk juga kita mampu untuk kurban. Jadi tidak mesti harus yang jantan sebetulnya. Tapi mungkin di masyarakat Mas sudah banyaknya Mas. Nah, itu jantannya. Salah satunya seakan-akan kalau tidak mampu memberi yang jantan tidak jadi berkurban. Padahal ada gak di bawah itu gitu. Biasanya yang betina itu mohon maaf kadang-kadang lebih murah di bab kurban ini. Biasanya gitu kan. Di bab kurban, di bab kurban itu biasanya dombanya lebih murah. Biasanya gitu. Ya, maksudnya tadi itu ya kalau untuk yang jantan ternyata tidak mampu ya belikan yang betina, itu sama saja. Asal itu kriterianya kan dombanya sehat, usia minimal 1 tahun kan, seperti itu, tidak ada kecacadan secara fisik itu.
Oke, berarti itu sudah memasuki dalam Nah, syarat-syarat sudah sahnya mampu. Pak? Ya, Sudah iya mampu. betul. Karena emang syaratnya seperti itu. Jadi kalau masih dombanya masih muda sekali gitu di bawah 1 tahun, itu belum memenuhi. Kalau kita paksakan juga secara fikih itu tidak memenuhi syarat. Oke. Jadi tidak masuk di kurban. Paling masuknya di nyate gitu. Oh, dinyate. betul, betul. Siap. Karena masih Oh, iya. di bawah 1 tahun, Kalau jadi nyate kan enak yang muda dinyate. biasanya. Oke, baik. Selanjutnya untuk Basnas sendiri nih, Pak. Ya. Program ke kurban yang akan ataupun yang sudah dijalankan Basnas seperti apa? Dari mulai pengumpulan atau siapa tahu ada masyarakat yang memang ke Basnas disalurkannya seperti apa? Seperti apa? Ya, ada beberapa yang sudah pernah dilaksanakan. Kita punya juga program agar kurban via Basnas, barangkali bisa gitu ya. Contoh di sini ini mau berkurban, nggak ribet cari domba sendiri dan lain-lain barangkali, maka tinggal kasihkan dananya ke Basnas, nanti Basnas yang mengkondisikan domba atau sapi atau apa. Nanti kurbannya mau di mana, misalnya katakan mau di sini lagi boleh gitu kan. Nanti tentu penyalurannya di sekitar sini. Tetapi Basnas sendiri sudah terbiasa melaksanakan kurban di tingkat Basnas. Untuk penyalurannya ya kita salurkan tentu di sekitar Basnas, dan juga bagi warga masyarakat yang biasanya ada permohonan. Ini permohonan baik berupa dagingnya atau berupa hayawannya. Ini ada kan, kalau sekarang juga ada permohonan dari mu'alaf di Ciranjang. Bahkan ada juga permohonan dari lembaga-lembaga tertentu ingin melaksanakan kurban. Kebetulan kami ada ya, ada budgetnya, ada dananya dari infak, misalnya dari sedekah. Untuk melaksanakan itu ya kita berikan. Nanti kurbannya tentu biasanya dilaksanakan di tempat yang permohonan itu. Dan pembagiannya di sekitar. Kalau yang di Basnas sendiri kita bagikan dari sekitar, dan juga kita bagi juga lebih mencakup lebih luas lagi. Seperti itu. Oke, Pak. Kalau selanjutnya tadi kan berarti ada yang nitipin ke Basnas ya, ada, langsung biasanya. mungkin disalurkan dengan pengajuan Iya, itu. betul. Biasanya untuk pengajuan sendiri berapa bulankah sebelumnya, atau memang bisa yang penting ditoel meren petugas Basnasnya, siapa tahu ya, betul? Atau bagaimana, ada prosedur yang harus dilalui? Ada prosedurnya, biasanya ya paling tidak jangan terlalu mendadak lah gitu kan. Paling tidak ada 2 minggu sebelumnya gitu kan, gitu nanti lihat kita anggarannya gitu kan, seperti itu. Kecuali yang mau menitipkan untuk membelikan kurban, itu barangkali asal ada waktu untuk mencari kambingnya atau dombanya ya kita bisa terima. Oke. Biasanya Pak dari tahun ke tahun Basnas sendiri untuk penyaluran itu ada perubahan kah Pak dari tahun sebelumnya misalnya? Ya ada sih, kan enggak sih sebetulnya perubahannya kadang naik kadang turun sebetulnya. Nah itu masalahnya, ada naik ada turun. Ya, ada naik ada turun. Kalau sekarang sih barangkali sekitar berapa ya, ada kambing ya barangkali sekitar 10 kambing sekarang. Ya, alhamdulillah. Biasanya kadang-kadang ada sapi sampai 2 sampai 3 biasanya, tapi yang sekarang sudah tergambar itu baru 10 kambing. Yang tergambar ini gitu. Kadang-kadang ada yang mendadak juga biasanya. Min 2 misalnya gitu, min 3 ada yang komunikasi dengan Basnas, ini mau kurban, kadang-kadang seperti itu. Oke, jadi balik lagi nantinya ke respon ya betul. mungkin ya. Karena kurban itu banyak orang yang mendadak gitu. Karena barangkali menghindari kurban nadar. Karena kurban itu ada 2 ya. Satu kurban disebutnya nadar. Iya, kalau kurban nadar itu dia itu sudah katakanlah sudah membicarakan gitu. Merencanakan, membicarakan bahwa saya mau kurban, sudah beli domba atau beli sapi. Ini sapi ini untuk kurban saya misalnya. Di sebelum itu kan jatuhnya kurban nadar. Artinya sudah tidak bisa ditarik kembali tuh, harus betul-betul dikurbankan. Wajib ya gitu larinya, jadi wajib betul. Cuma nanti ada konsekuensinya kaitan dengan memakan dagingnya, karena yang nadar itu tidak boleh sama sekali orangnya yang kurbannya plus dengan keluarganya atau orang yang dinafkahi oleh gitu kan yang kurban. Contohlah kalau suami misalnya yang kurbannya kurban nadar, maka sekeluarga itu tidak boleh makan daging yang dia kurbankan itu. Tapi kalau istri yang kurban, suami masih bisa
Ya, karena ya, jadi aturannya begini. Jadi yang tidak boleh makan itu adalah orang yang kurban dan orang-orang yang diberi nafkah oleh yang kurban. Itu. Karena istri mah yang diberi nafkah otomatis. Ya kan, kalau istri yang kurban, suami boleh karena suami tidak dinafkahi oleh istri gitu kan. Secara teorinya begitu gitu. Walaupun kalau saat ini kadang-kadang dari istri banyak gitu kan gitu. Tapi kalau secara umum kan gitu ya. Nah itu perbedaan dengan kurban sunnah. Kurban sunnah makanya saya tadi banyak yang dadakan itu barangkali ada yang menghindari nadar. Kalau kurban sunnah itu ya pas waktunya saja, pas waktunya dia langsung menyembelih kan gitu. Nah kalau yang sunnah dia bisa memakan bahkan lebih banyak juga bisa gitu. Tetapi ya idealnya masa dimakan sendiri, namanya juga kurban gitu lah. Itu aja gitu kan gitu. Nah, terus waktunya sebetulnya waktu kurban itu dari mulai setelah Idul Adha dan sampai akhir hari Tasyrik. Jadi kalau hitung hari berarti 4 hari. Sama seperti tadi kan, contoh tanggal Idul Adha ini pas tanggal 10 kita nggak punya uang misalnya. Tanggal 11 nggak punya, tanggal 12 nggak punya, tanggal 13 alhamdulillah dapat rezeki, maka harus berkurban itu. Karena masih waktunya gitu kan seperti itu. Kecuali kalau sudah tanggal 13 nggak ada, pas tanggal 14 ada nggak apa-apa, nggak usah karena itu sudah lewat. Ternyata ya, kalaupun mau itu seperti itu. Yang penting di 4 hari itu. Itu di 4 hari itu waktunya ya. Ya. Dan sekarang tidak jadi ukuran. Misalnya sekarang kita tidak punya agak kurban ya, belum diukur kalau sekarang mah gitu. Ya nanti pas hari haknya itu. Pas tanggal 10 ada gak kita dana? Coba dilihat di saldo rekening gitu kan kira-kira. Diceklah gitu bankingnya gitu. Gitu. Kas-kasnya dicek, oh ternyata alhamdulillah ada dan kita sudah punya beras untuk makan dan lain, maka orang tersebut harus berkurban. Baik, berkaitan dengan tadi judulnya Pak Berdayakan Desa itu artinya berarti Basnas punya program yang memang mencari ke desa-desa. Di Cianjur ada nggak Pak desa yang mungkin agak-agak tertinggal, mungkin misalnya terus dibantu oleh Basnas itu sendiri, atau memang ada desa-desa yang karena sudah pengajuan itu yang akhirnya tahun ini di desa ini, tahun itu di desa mana? Sebetulnya kan kita punya link UPZ ya, UPZ ya, bahkan UPZ kita kan sampai dengan tingkat desa. Sebetulnya yang lebih ngontrol itu adalah UPZ desanya sendiri. Ya kita punya data juga sih. Intinya kita tidak memilah-milah desa mana. Itu kan enggak gitu kan enggak. Enggak gitu kan. Enggak kita pilih-pilih. Bagi yang siap dan juga dia kan karena itu ada resiko ketika itu kan harus siapa yang memberi makannya domba, yang merawatnya kan seperti itu. Emang tidak semuanya. Bagi desa yang ingin seperti itu kita lakukan gitu. Tapi pernah nggak selama ini mungkin ketika penyaluran ada salah satu desa ataupun wilayah ataupun kampung yang memang tidak tersentuh sama sekali? Siapa tahu pernahkah Pak? Ada sih, karena emang kita sudah karena menawarkan, kalau tawaran atau kita menawarkan semua program itu kita tawarin semuanya. Walaupun kadang-kadang tapi kan ada grupnya nih, kita punya grup sampai DKM gitu kan. Waduh, gitu. Banyak gitu kan. Jadi secara informasi tentu akan nyampe, tetapi respon ya rupa-rupa gitu. Ada yang merespon, ada yang enggak gitu kan. Ada yang curhat wae meureunna di sini harus di. Ya, ada yang inginnya kan enaknya saja, nanti wae dagingnya kirimkeun kan gitu. Itu yang paling banyak. Banyaknya ternyata. Iya, paling banyak. Sudah terbiasa seperti itu. Iya. Jadi pinginnya pas pokoknya mah langsungnya nggak bagi ke dagingnya gitu kan. Ada juga paling banyak seperti itu. Tapi tidak tabu ya dari keluhan. Betul. Iya, kita selalu nanggapi kok. Semua keluhan atau seperti apa keinginan mereka. Kalau kita bisa menuruti keinginan ya kita lakukan. Kalau nggak ada kita komunikasi yang dengan baik. Oke, buat Mitra Cianjur FM yang mau gabung, Mitra bisa gabung di 270-300 atau juga bisa di 0857-2264-6792 atau bisa via TikToknya Cianjur FM. Nanti ya kita kembali lagi.
selepas beberapa hal yang mesti lewat. Tetap setia di 102,5 Cianjur FM Radio Kamemet Balarea. 102,5 Cianjur FM Radio Kamemet Balarea. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan kebersamaan kita di pagi hari ini talkshow bersama Basnas Kabupaten Cianjur tentang kurban berkah berdayakan desa. Ada narasumbernya Bapak Dr. HC Kiai Haji Aden Ali Abdullah MPDI. Beliau ini selaku pimpinan bidang pengumpulan Basnas Kabupaten Cianjur. Terima kasih nih yang sudah gabung di TikTok Cianjur FM. Boleh nanti dibahas ya Pak? Siap. Boleh, Ya. siap nih. Ada Ibu Sri Ratnawati, kita langsung aja nih Ya. Pak. Bapak kalau kurban, bisakah orang yang kurban boleh makan dagingnya? Iya, baik. Kurban ini ya. Iya. Yang penting nggak kurban perasaan kayaknya Pak. Tadi sudah. Ya. Jadi sudah disampaikan bahwa ketika kurbannya kalau kategori kurban nazar itu, nah itu sudah disampaikan ketika orang sudah membicarakan mau kurban, saya mau kurban, beli kambing, ini kambing untuk kurban saya kan sebelumnya, maka jatuh di kurban nazar. Dan kalau kurban nazar hukumnya wajib, maka yang berkurbannya tidak boleh memakan daging itu, daging yang kurban dia gitu. Tapi kalau dari kurban orang lain nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu makan daging yang dari kurban dia sendiri, plus dengan orang-orang yang diberi nafkah oleh dia kan seperti tadi. Itu kecuali kurban sunnah. Iya. Kurban sunat itu boleh sebagaimana tadi saya sampaikan. Ada ya, boleh Ya. enggak? Ya. Boleh mengkonsumsi. Ya. Itu ya Ibu Sri Ratnawati. Selanjutnya ada Babang Indra, katanya izin bertanya Pak, bagaimana aturan pembagian daging kurban yang benar? Siapa saja yang berhak menerima? Ya. Kalau kurban itu sifatnya beda dengan zakat ya. Kalau zakat ada asnaf. Kalau kurban sebetulnya tidak ada asnaf ya. Tentu, tapi kalau kami lebih melihat, kalau melihat wilayah atau daerah mana yang di daerah mana yang agak-agak kurang kan untuk konsumsi, maka kita lebih banyak ke sana. Contoh misalnya ada dua, Kecamatan Cianjur sama Kecamatan Cilaku ya kita contoh. Ternyata di Cianjur itu sangat banyak yang kurban, sementara di Cilaku itu relatif sedikit. Tentu kita lebih fokus ke Cilaku, kita seperti itu. Adapun yang menerimanya kalau kurban, daging kurban ya, itu bersifatnya lebih umum. Lebih umum, tetapi kalau melihat dari kebutuhan, tentu yang mohon maaf yang fakir miskin itu harus lebih diprioritaskan daripada agnia. Walaupun agnia pun nggak apa-apa menerima daging kurban. Tapi gitu. mungkin besar banyak dan Ya, tidaknya seperti itu, mungkin ya, ya Pak ya, yang betul. diatur Ya. itu. Karena kurban itu gak ada batas, mau yang kaya boleh, mau yang miskin juga boleh, seperti itu kalau daging kurban. Jadi boleh sok we, boleh ngantong lo bateing. Nah kira-kira gitulah, maning kene kanu jarang makan daging gitu kan yang banyaknya. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, mohon izin, katanya ada Bu Grace. Kurban sunnah itu Pak, maksudnya gimana ya Pak? Baru gabung. Selamat pagi nih buat Pak Adan ini juga yang sudah gabung. Jadi kurban sunnah itu adalah ya pertama tentu yang tidak jadi nadar. Artinya kurbannya dia itu spontanitas saja. Dia sebelumnya katakanlah beli domba misalnya. Ketika orang yang nanya, ini beli domba kernaon gitu kan sudah. Kernaonnya lah kuma urang gitu kan. Yang penting beli domba saya punya keperluan aja gitu. Tidak disebutkan bahwa ini akan dikurbankan, enggak itu. Nah itu salah satunya. Nah nanti ketika musim kurbannya atau hari Idul Adha atau tanggal 11, 12 atau tanggal 13, dia bawa aja domba tersebut lalu diberikan ini kurban saya. Nah itu langsung jatuhnya sunnah. Atau apalagi dia sembelih sendiri, lalu setelah itu nih daging kurban saya silakan bagikan. Nah itu jatuhnya sunat. Dan dia bisa memakan daging kurban sunnah itu walaupun sebagian besarnya gegedena dimakan sendiri, sisanya misalnya ada yang sedekah, tapi harus ada yang disedekahkan. Walaupun sedikit itu boleh. Tetapi ada batasan nggak Pak? Berapa misalnya satu kambing, anggap misalnya misalnya 20 kilo misalnya, yang boleh dikonsumsi oleh yang berkurban, itu ada batasan nggak? Ya sebetulnya nggak ada batasan secara real, tapi paling tidak
2/3. Seperti Luna paling tidak disodakohkan. 2/3 bisa dimakan, 1/3-nya kalau sunat. Iya. Tapi pan maknya tuh bos mayor gitu malin korban gitu kan gitu. Betul. Iya. Nah itu Pak. Jadi coba ya masalah hukumnya seperti itu. Tapi kalau kurban nadar harus semua. wajib. Balik lagi. Yang kalau nazar tidak boleh dikonsumsi, kalau yang sunnah boleh dikonsumsi oleh orang tersebut. Baik. Selanjutnya masih dari Grace. Oh, tidak diniatkan berarti sebelumnya eta cenah. Itu diwangkong-wangkong lah, teloba beja gitu, waktunya aja disembelih itu. Itu jatuhnya sunnah. Oke. Baik, selanjutnya nih Pak, untuk berkaitan pendistribusian daging dari Basnas sendiri, biasanya disalurkan kemana saja? Ya, yang pertama tentu di sekitar dulu ya, karena di sekitar dulu. Yang kedua biasanya kadang-kadang kita membuka semacam kupon. Semacam kupon kurban gitu kan gitu. Dan kuponnya kita dibagikan melalui UPZ. Tetapi biasanya masih sekitar Cianjur, kecuali ada permohonan dari UPZ yang jauh. Karena kasihan juga kalau kita berikan ke UPZ contoh di Cianjur Selatan, harus ngambil ke sini sementara dapatnya cuma 1 tiir kan, nggak logis juga kan seperti itu. Jadi caranya yang kami lakukan itu, kecuali ada permohonan dan juga kecuali kami melihat ini daerah ini nih ada laporan kok nggak ada yang berkurban gitu, maka bisa kita kirim ke sana. Jadi dikirimnya biasanya dalam bentuk sudah jadi perintilan apa ya Pak? Ada dua, gitu. Ada yang memintanya dalam bentuk masih hidup, gitu kan kurbannya di sana. Ada juga yang sudah tinggal jadi gitu kan. Rata-rata yang banyak yang tinggal jadi, ya, tinggal ngabagikan gitunya Pak. Tinggal nyate. Gitu. Tinggal nyate. Karena warga masyarakatnya sudah menyiapkan bumbu dan lain sebagainya. Apalagi kalau seperti kan sapi gitu kan ada biaya lagi untuk motong di sana biasanya kan gitu. Biaya motong, biaya merawat sebelum dikurbankan ya. Makanya lebih banyaknya pinginlah tinggal makan aja. Oke, baik. Selanjutnya nih, terima kasih yang sudah gabung di 085722646792. Ada Mama Habinaya nih. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau belum akikah, apa boleh nggak berkurban? Oh iya, boleh. Sebenarnya antara akikah kurban itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau akikah itu sebetulnya ini untuk bayi, untuk anak gitu kan, walaupun yang kurban atau yang mengeluarkan domanya orang tuanya, tetapi fungsinya untuk anak. Dan itu limitnya sampai anak tersebut balik. Kalau sudah balik itu sudah lewat, sudah kadaluarsa. Tidak ada lagi. Sudah tidak ada di keharusan akikah, sudah selesai. Itu. Eta mah nya kumaha buktina we meureun kayak gitu kan kira-kira. Sebetulnya kalau secara hikmah itu akikah itu semacam semacam penebusan. Jadi anak itu seakan-akan semacam digadaikan, maka ditebusnya dengan akikah oleh orang tuanya. Jangan disalahkan anak tersebut kalau nanti gitu kan, kalau nanti di hari kiamat ternyata gak kenal sama orang tuanya gitu, karena tidak diakikah. Jangan disalahkan, tapi masalah gak kenal gitu kan kira-kira gitu. Ya maksudnya kaitan dengan fungsi akikah. Tapi tetap segala sesuatu dikaitkan dengan kemampuan juga mungkin ya Pak. Oh iya, tetapi ya sama sih kalau dengan kemampuan. Tetapi akikah itu lebih lebih bersifatnya lebih harus kepada orang tuanya untuk bagaimana anak tersebut tertebus lah kira-kira itu. Nah itu akikah. Tetapi kalau sudah dewasa, sudah balik kalau bahasa fikih itu, maka sudah tidak ada keharusan lagi akikah karena sudah kadaluarsa waktunya. Makanya dua hal yang berbeda dengan kurban. Kalau kurban entah tadinya akikah, entah enggak gitu kan. Maka ketika mampu itu yang tadi hanapun kasur teh gitu ada dana, maka harus berkurban gitu. Jadi tidak ada kaitannya sebetulnya. Jadi mungkin kalau akikah bisa dilakukannya rentang waktu yang panjang mungkin ya Pak, sampai ke balik itu. Iya, sampai balik, tetapi utamanya di awal-awal. Utamanya bahkan kebanyakan pendapat utama akikah itu pas hari ke-7. 7 kelahiran. Usia bayi 7 hari itu yang paling utamanya di sana untuk melaksanakan akikah, sehingga pas 7 hari itu
kita mengadakan walimah gitu kan, ngundang tetangga gitu. Yeah. Itu walimah akikah biasanya, walimah apa namanya nyukuran rambut, seperti bahkan memberi nama pun sebetulnya pas hari ke-7 itu utamanya sama. Yang utama. Iya. Oke, itu ya buat Mama Habinaya. Jadi tidak ada hubungannya antara akikah dengan kurban. Betul. Disesuaikan saja dengan kemampuan. Selanjutnya Pak, Bu Grace nih dari TikToknya Cianjur FM. Iya, apa nih? Terkadang di lapangan itu ya kakinya, ya ekornya, ya kepalanya dan tulangnya itu hak siapa sebenarnya? Terus masih dari Bu Grace ya Pak ya? Yeah. Kalau sampai dewasa belum akikah, bolehkah berkurban? Tah, Iya. kumaha? Iya tadi ya boleh karena tidak ada kaitannya, walaupun apakah sudah akikah atau enggak, kurban itu tetap saja harus kalau punya kan. Itu saja sama. Bukan boleh lagi, harus. Asal ada yang lebih. Lalu bagaimana misalan bagaimana Tidak. gini? Ternyata ini belum akikah nih. Iya, betul. Ada dana hanya untuk 1 ekor domba gitu kan. Sementara akikah belum, kurban belum. Usianya sudah dewasa. Karena sebetulnya kalau sudah dewasa itu kadaluarsa kan. Karena beban yang dibebankan untuk akikah itu orang tua, bukan anaknya, orang tuanya gitu. Ya, makanya kalau ada 1 domba eun ya, akikah encan, kurban encan ya mending berkurban. Karena akikah sudah lewat. Iya. Sudah lewat waktunya itu. Tah gitu Bu Grace. Yang penting mah sok korban kalau sampai dewasa belum akikah. Oh, itu mah wajib ya. Nah, yang kaki, ekor, kepala, tulang itu Pak, haknya siapa sebenarnya? Ya kurban itu bagusnya semua disodakohkan ya. Semua disodakohkan. Kalaupun yang kurbannya sunnah tadi, kalaupun mau makan paling tidak makan ya 1 sakalian lah. Itu sakalian, bagusnya adalah hatinya untuk yang kurbannya itu kan. Yeah. Sisanya kakinya, kepalanya gitu, apapunnya gitu. Ya. Maka emang Tulangnya. disodakohkan. Maka emang bagusnya daging kurban itu semua direcah semua itu, terbagikan, itu yang lebih bagus. Nah itu ya Bu Grace, pokoknya mah dibagikan sadayana. Nah gitu, dibagikan sadayana gitu. Jadi amal kebaikan juga. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk memastikan penyaluran yang dilakukan oleh Basnas, apakah itu berjalan dengan lancar dan lain sebagainya, apakah dari Basnas sendiri ada timnya yang biasanya kegiatan kami tersebut? membentuk panitia, panitia kurban. Ya alhamdulillah sejauh ini setiap tahun kita lakukan alhamdulillah lancar saja. Ya normatif, kadang-kadang yang disebut gak lancar itu kok abdi teka bagian gitu kan gitu. Emang tidak kebagian semuanya. Terbatas gitu. Dan normatif itu lancar saja. Belum pernah menemukan kendala jadi parasea gara-gara berkurban? Enggak. Cuma paling kayak tumpah darah. Abdi kok teka bagiannya gitu kan, abdi saalit gitu. Nah itu paling hanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu aja. Kalau sampai terjadi tepika sengketa, enggak lah. Tadi itu akan masa kurban itu adalah masa kebahagiaan umat muslim. Baik. Cuma ada yang itu yang merasa sedikit itu terlalu banyak membeli arang gitu. Arangna banyak, dagingnya sedikit, meren eta mah. Oke, selanjutnya nih dari Indra Pak. Izin bertanya, bolehkah menjual kulit atau bagian hewan kurban? Terus nantinya uang tersebut kemana sebaiknya disalurkan? Iya, sebetulnya kalau gini, tergantung ini dia itu mudohi istilahnya, yang kurban itu berkurban kepada siapa ya. Kalau berkurbannya misalan kepada untuk katakanlah misalan ke perorangan, kepada saya misalnya gitu kan, ibu berkurban kepada saya, jadi saya itu adalah menerima daging kurban ibu misalnya gitu kan ya, menerima penerimanya ya, berarti si daging domba itu menjadi hak saya ya gitu kan, menjadi hak saya, itu bisa saya untuk jual, mau kulitnya, mau dagingnya gitu kan, karena sudah menjadi hak saya. Ya seperti yang tadi itu, dia menerima dapat daging kurban, ternyata dia kumpulkan banyak jual gitu kan. Ini ada dimakan mau mungkin Pak semuanya. Tapi kalau emang hanya seseorang itu adalah
sekarang kan banyak seperti panitia itu ya, panitia kurban. Dia itu ada sebetulnya wakil mudhohi untuk melaksanakan penyembelihan itu. Haknya adalah hak mustahik semua. Sebetulnya secara fikih itu panitia jangan menjual kulitnya atau apalagi dagingnya semua. Kan tadi ya harusnya kulitnya itu terbagikan. Nah, kalaupun mau ya barangkali ini ya bocoran mengkelah gitu ya, tapi kan kadang-kadang ya bagusnya nggak begitu ya. Tapi agar menjadi boleh, karena emang nanti ketika kurban itu banyak orang-orang yang mencari daging kulit kurban kan. Ya, dia membawa uang bisa dibeli kan dijual lagi. Ya makanya panitia memberikan dulu kepada seseorang. Jadi seseorang itu kebagian kulit, kabere gitu kan gitu. Nah seseorang itulah yang menjual, ya silakan. Mau dia jual, mau dia makan kan seperti itu. Itu akan lebih harus ada pihak ketiga lah yang jangan sekonyong-konyong panitia langsung jualan kulit kurban gitu. Itu bermasalah secara fikih. Nah itu ya secara fikih yang dijualan gitu tanpa dikasih dulu mungkin gitu. Yang akan bermasalah. Selanjutnya nih Pak, kalau ada kurban dari luar dibagi pakai kupon, suka ada yang protes nggak terbagi karena itu tadi sudah. Harus bagaimana karenanya terima jangan sebagai pengurus, jadi serba salah meren sebagai pengurus. Apakah harus dikecilan deh meren dari misalnya sekantong jadi ya itu tadi sudah sampaikan, paling kendala itu yang terjadi itu seperti itu, ada orang nggak kebagian. Ya biasanya kalau kami ini ada berapa nih? Ada 10 ekor kambing, misalnya ada sapi berapa, kan kita ukur. Kita pertimbangkan ini kira-kira jadi daging berapa kan gitu. Kalau satu kantongnya setengah kilo gitu kan, berarti ini jadi berapa gitu. Maka kupon itu menyesuaikan itu. Insya Allah enggak untuk pengurus, enggak. Kalau kami sendiri gitu kan, pengurus malah kadang-kadang ini mah pengurusnya jadi nggak curhat nih Pak. Jadi karena banyaknya yang penerima, sedangkan yang nitipnya sedikit, jadi kebingungan pengurusnya. Oh jadi jadi liar kudu dikumahakeun apakah sementara bisa pengurus kita kebagian. Nah itu gitu. Jadi ya makanya harus lebih diperbanyak kurbannya. Ya nggak apa-apa pengurus juga kan gitu ya, paling tidak ya mungkin menyesuaikan saja. Tuh picariosen cenah ka pengurus tuh Pak, ya tinggali picariosen Bapak Gusti pan gitu. Ya kalau gitu ya itu mah kan tinggal transparan aja, ini doma hiji ya gitu kan, pengurus aya 30 gitu, pengurus gitu kebagian gitu. Ya transparan aja lah ya, pengurusnya masing-masing sedikit-sedikit ya, dibagi-bagi satu tusuk sewang barangkali. Gitu. Yang penting jangan terlalu banyak bikin tusuk, jangan beli arang. Ya itu mah klasik. Dan di mana-mana yang sering terjadi itu. Ada yang tidak kebagian. Ya sebetulnya tesnya kita harus merata nih. Kalau di kampung misalnya, kita libatkan nih. Kalau di kampung kan ada contoh ada 2 RT, 3 RT kita libatkan. RT sendirilah yang menentukan ini 10 kupon sewang barangkali gitu. Biar panitia lepas tanggung jawab untuk masalah itunya. Karena kalau panitia yang bagikan langsung, ini akan menimbulkan cemburu sosial. Bagikan saja ini blok ini penanggung jawabnya, blok ini penanggung jawabnya, kita biar dia yang langsung lebih tersentuh sentuhan dengan masyarakat gitu, seperti itu. Cuma tadi ya tetap saja kalau ada yang nggak kebagian, ya pasti singkiat mental panitennya. Iya. Tapi kan banyak kurban dari sini gak kebagian, kadang-kadang dari yang lain barangkali. Siap, baik. Selanjutnya nih dari Atar nih, izin Pak, kalau kurban satu orang itu benar nggak dimasukkan ke dalam kurban satu keluarga? Satu orang, sebetulnya kurban itu individu sebetulnya masing-masing, walaupun di keluarga. Jadi kurban sekarang nih suaminya sebetulnya hanya untuk suaminya saja, cuma ke perintah syarat terpenuhi, karena kan disebutnya sunat muakkad, bahkan yang menyebutkan secara kifayah. Artinya begini, kalau di satu keluarga nih, satu kakak, ada yang kurban satu, itu perintah terpenuhi untuk satu keluarga itu, perintahnya. Jadi kalau tidak semua juga gak apa-apa. Katakan kan satu keluarga itu barangkali ada 5 orang, 6 orang. Satu yang berkurban itu sudah terpenuhi perintahnya. Bukan padilahnya ya untuk yang kurbannya sendiri. Jadi tetap
tukeran lah ibaratnya, tapi untuk panggilannya sudah masuk ya, ke gitu, satu sudah keluarga terpenuhi itu. Jadi itu mungkin konsep satu kurban satu keluarga itu mungkin ya, barangkali itu konsepnya. Tetapi yang penerima yang manfaatnya hikmahnya ya bagi yang kurban. Ya, tetap. Yang namanya kifayah itu kan seperti itu. Contoh seperti kita menjawab salam kan, itu sama. Kita nih, ini ada 5 orang nih, ada yang masuk misalnya assalamualaikum, maka yang harus menjawab itu yang memenuhi menutupi satu orang juga cukup. Dijawab saya sama ibu, ya alhamdulillah, saya gak jawab juga gak apa-apa. Tetapi padilah ganjarannya untuk ibu sendiri, saya gak kebagian. Jadi kan seperti itu. Kecuali borong-borong kita menjawab, semua kebagian. Jadi semacam kurban juga harusnya gitu ya, satu keluarga itu sasapien, satu sapi 7 rame-rame, itu kebagian semua padilahnya. Gitu. Cuma kalaupun satu orang dengan domba, maka perintahnya tertutupi, itu yang dimaksud. Baik, selanjutnya dampak sosial dari dan ekonomi ya Pak dari program kurbannya Bajnas ini bagi masyarakat yang ada di pedesaan seperti apa? Ya alhamdulillah, kalau dampak sosial sudah kelihatan itu kan, semua merasakan, semua bergembira kan gitu. Dan dampak ekonomi yang tadi, karena kalau mereka memberdayakan ternak kan, ternak baik domba, kambing atau sapi di daerah. Dan dengan adanya musim kurban kan terasa tuh, karena emang secara nominal pun harganya agak lebih tinggi daripada musim-musim di luar musim kurban kan. Nah sehingga si peternak tersebut bisa berdaya, nanti dibelikan lagi untuk yang bakalan, kalau istilah bahasanya yang masih muda kan, kan dari satu itu nanti bisa membeli 5 itu. Ya satu dengan harga 5 juta bisa gitu kan, 4 juta lah. Itu kan bisa membeli yang masih kene 3 bulan, 4 bulan itu bisa dapat 5, dapat 6. Nah nanti dipelihara lagi sampai musim depannya, musim kurban tahun depan. Dan itu akan berkembang. Jadi nggak ada sebenarnya para peternak yang bangkrut merenya Pak, Insya Allah kalau lihat ada, betul, seperti betul. itu, ya. Karena perguliran ekonominya Perguliran terus ekonomi ya, jelas Pak? kelihatan betul, asal amanah saja. Nah itu asal amanah. Cuma kadang-kadang kalau yang namanya tadinya semacam pemberian, kadang-kadang yang tidak amanah itu merasa ada ya mah bantuan atau apa baruncit kan gitu. Nah itu yang jadi masalah. Kalau dia pelihara dengan benar-benar, insya Allah tuh hitung-hitungannya jelas sebetulnya. Oke, baik, masih ada waktu sih sebenarnya Pak, sekitar 8 menit kebersamaan kita ya Pak ya. Nah mungkin ada pesan atau ajakan dari Bapak, apalagi menjelang Hamin berapa ya Pak? Sekarang itu tanggal 2 berarti ya? Hamin 8 ya. Hamin 8 ibadah kurban kita. Betul. Karena siapa tahu masyarakat yang mungkin awalnya tidak mau, jadi mudah-mudahan menjadi betul, setidaknya mau berbagi dengan yang lainnya. Mangga Pak. Baik, untuk semuanya ya. Gitu. Kita sudah pada tahu, pada paham kurban itu seperti apa yang sudah disampaikan. Begini, salah satu yang terpenting ya, kurban itu sebetulnya bukan untuk orang lain yang terpenting, tapi untuk kitanya sendiri yang berkurban. Apalagi melihat padilah dan lain-lain. Salah satu yang terpenting juga, kita di dunia ini kita memerlukan fasilitas. Kalau saya dari kantor ke sini kalau nggak pakai mobil, barangkali nyampainya jam berapa? Lami atau abdi kabujang gentos kan. Acara Pak. Nanti pun kira-kira seperti itu. Kita akan membutuhkan fasilitas. Dan di dunia kita berani mobil yang paling pemahal-mahal kan gitu kan. Di dunia itu pemahal apa bagus-bagus, panyaman-nyaman gitu. Nanti juga seperti itu. Nah makanya kalau kita ingin punya fasilitas yang bagus gitu nanti, maka berkurbanlah dari saat ini gitu. Yang kedua ada dari segi kiparatnya, untuk bagaimana membersihkan dosa, bagaimana mensterilkan kan jiwa kita. Kurban itu luar biasa. Barangkali mohon maaf sebagian ada orang-orang yang merasa hatinya agak rupak kalau bahasa Sunda, kurang jembar, kurang banyak masalah, banyak pikiran, maka berkurbanlah. Insya Allah dengan berkurban itu hati kita akan lebih jembar lagi.
kebingung kan, bingung ABCD dan lain-lain. Seremutan. Seremutan gitu kan. Berkorbanlah itu kan. Nanti Allah akan memberikan keleluasaan, kejembaran. Kebingung-bingung masalah kita insya Allah akan ada pemecahannya. Itu salah satunya ya, di samping padilah dan ganjaran yang sudah biasa. Tentu ini untuk yang kitanya, yang berkurbannya. Bagaimana yang menerimanya? Ya tadi sudah sampai, alhamdulillah ini peduli sosial yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya barangkali tidak mampu membeli daging, dengan kurban mereka merasakan daging, kegembiraan, kebahagiaan, nyate bareng-bareng, wah sehingga menjadi siarnya itu luar biasa. Dan yang keempatnya, ini adalah bagian yang harus kita patuhi secara syar'i, secara syaraknya, karena tadi sudah disampaikan bahwa secara sunnahnya muakkad. Kita jangan jangan merasa kehilangan kalau berkurban, insya Allah akan diganti oleh Allah. Bahkan yang namanya kebaikan itu penggantiannya bukan satu diganti satu, satu bisa diganti 10. Manjabil hasanah palau asyur amsaliha. Barangkali kita berkorban nih tahun ini beli 1 domba, insya Allah Allah akan mengganti paling tidak 10 domba. Jadi jangan merasa rugi dengan berkurban itu. Kalau ada, ternyata tidak ada gak apa-apa. Kalau emang gak ada gak apa-apa, gak mesti nganyuk gitu kan gitu. Gak mesti nganyuk, gak usah kalau gak ada. Tapi kalau ada harus fair gitu kan. Kalau ada, oh gak ada, soalnya dipesak, ternyata di rekening ada gitu kan. Maka harus fair lah gitu. Kita berkorban kepada Allah kok sebenarnya hakikatnya. Namanya juga kurban itu dari kata koroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya menghimbau bagi yang mempunyai rezeki lebih, ayo kita sudah mendekati saatnya untuk berkurban, kita ramai-ramai untuk melaksanakan udhiyah. Insya Allah ini akan betul-betul menjadi kebaikan untuk kita yang berkurban dan untuk semuanya. Oke, itu ya. Baik, ada yang bertanya, Ustadz namanya siapa? Ini kayaknya baru gabung. Dari tadi kita udah bilang ya, Bapak Dr. HC Kiai Haji Aden Ali Abdullah MPDI selaku pimpinan bidang pengumpulan Basnas Kabupaten Cianjur. Pokoknya mah kalau nyari Bapak tinggal ke Basnas aja. Boleh ke Basnas. Boleh, aja. Pak, siapa tahu ini calon yang akan berkurban, Pak. Ke Basnas. Bisa ke Basnas Cianjur. Betul. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah berbagi informasi kurang lebih 1 interval ini yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat Mitra Cianjur FM, dan yakinlah ya Pak, tidak akan miskin ketika kita berkurban, akan tidak diganti ada yang berlipat ganda. Nah itu, dan tentunya sekali lagi terima kasih buat Mitra Cianjur FM yang sudah gabung di TikTok ataupun di WA-nya Cianjur FM. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat buat Mitra Cianjur FM semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki ya Pak, untuk bisa menunaikan ibadah kurban di tahun 2026 ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas kita. Terima kasih atas kebersamaan dan kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi bersinar cerah, harapan tumbuh di setiap langkah. Di Cianjur tanah penuh berkah, kita berbagi, kita berserah. Zakat menyucikan hati dan harta, mengangkat beban saudara kita. Lewat Basnas Cianjur kita salurkan cinta dalam doa, dalam asa yang nyata.